Berwisata atau piknik? Kangen gak sih? Kalau ngomongin piknik, ya paling afdol piknik itu ke pantai, ya nggak? Jadi kalau bikin status WA biar rada sombong dikit, mantai dulu coy. Norak lu bang. Sirik bilang bos. Idih, najis. Nah, pas lagi di pantai, pernah nggak sih lo tenggelam? Serem amat bang. Nah, pas lo lagi berenang di pantai, pernah nggak sih lo tanpa sengaja air laut masuk ke dalam mulut lo dan lo ngerasain kalau air laut itu asin? Ya, ada juga sih yang sengaja nyicip karena seumur-umur baru ke pantai. Lantas, kenapa ya air laut itu asin? Untuk cari jawabannya, saya tanya ke Bapak Beruang. Mohon maaf nih Pak, kenapa air laut itu asin ya? Wajar sih air laut itu asin. Karena kalau manis, itu namanya air gula. Lah, terus jawabannya mana dari pertanyaan kenapa air laut itu asin? Gue butuh jawaban Bapak Beruang. Mungkin sengaja ada orang yang ngegaramin bang. Masa sih? Nih bang, aneh ada buktinya. Berapa greget bapak? Tahu kenapa air laut kok bisa asin? Gak tahu. Karena bapak gue yang garam. Loh kan aneh bener. Luar biasa. Ngaco. Aduh, pusing. Putar dulu intronya. Ayo lihat semua, kapten kita datang. Seluruh penjuru kota, uji kehebatannya. Kupu-kupu. Bumi tempat kita tinggal sekitar 70% terdiri dari air. Sebanyak 97,5% adalah air laut yang asin dan 2,5% sisanya adalah air tawar. Itu pun air tawarnya kebanyakan masih beku di kutub atau masih ada di dalam tanah, mesti digali dulu. Jadi air tawar yang dapat dikonsumsi itu dikit banget ya bang. Iya, makanya seruan hemat air ada di mana-mana. Karena air yang layak dikonsumsi itu jumlahnya dikit banget. Terus gimana dong bang buat ngehemat air? Gampang. Jangan sering-sering mandi. Lantas, kenapa air laut itu asin? Semua ini dimulai dari hujan. Saat air hujan turun ke bumi, air hujan menghantam berbagai batuan dan tanah. Batuan dan tanah mengandung garam mineral seperti kalsium, kalium, natrium, dan lain sebagainya. Air hujan masuk sedikit demi sedikit ke dalam tanah dan batuan. Ketika tanah sudah penuh dan tak dapat menampung air lagi, air pun keluar dengan membawa kandungan garam, mineral, dan lainnya menuju sungai. Dan tempat akhirnya yaitu terkumpul di laut. Saat air laut menguap untuk jadi awan, si garamnya nggak ikut ke bawah, garamnya tetap tinggal di laut. Sementara si awan berubah jadi hujan.
mengikis batuan dan tanah, ngebawa garam lagi ke laut. Gitu aja terus dari jutaan tahun yang lalu sampai sekarang. Nah, oleh sebab itu kenapa air laut jadinya asin. Selain dari tanah dan batuan, ada juga akibat gunung berapi di dasar laut. Yang batuannya memanas akibat letusan juga bisa menghasilkan garam. Tingkat keasinan air laut di setiap bagian dunia juga berbeda. Hal ini dipengaruhi oleh keadaan suhu yang berbeda-beda. Sebagai contoh, Laut Mati di Israel. Karena suhu yang panas, penguapan yang dilakukan pun lebih besar, sehingga tingkat keasinan air lautnya pun semakin tinggi. Kok laut bisa mati sih bang? Mungkin si Ade ini bisa jelasin. Duduk bapak. Tahu laut mati? Enggak. Itu bapak gue yang bunuh. Kenapa air laut nggak diproses jadi air tawar bang, biar layak diminum? Pertama, biayanya yang masih sangat mahal. Daripada mengolah air laut jadi tawar dulu, mendingan mengolah air tawar yang udah ada untuk layak diminum. Itu bakal lebih murah. Kok jadi haus ya? Terima kasih.